Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Titis Perdani SIP MSOS, salah satu dosen tetap pada program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini, saya dalam proses mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu. Saya mengajar mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu pada semester gasal di setiap tahunnya dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi tentang mata kuliah yaitu mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktis kepada mahasiswa tentang manajemen partai politik dan tata kelola pemilu di Indonesia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga belajar menganalisis isu-isu faktual terkait dinamika dan pengelolaan internal dan eksternal partai politik dan juga proses tata kelola pemilu demi mewujudkan kualitas demokrasi yang semakin baik di Indonesia. Perkuliahan Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung dengan daring melalui platform e-learning resmi Unsud, yaitu Eldiru Unsud. Mahasiswa dapat mengakses perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online di Eldiru, sementara diskusi interaktif dan studi kasus ataupun presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasiskan pada pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman dan konseptualisasi mahasiswa terhadap teori. Kemudian ada diskusi kelompok. Model ini mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Dan ketiga adalah project based learning, di mana mahasiswa menyusun sebuah project sebagai bentuk aplikasi praksis dari materi yang dipelajari. Untuk capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini telah didasarkan pada dokumen kurikulum program studi ilmu politik meliputi CPL 3 aspek sikap, mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. CPL 1 aspek keterampilan umum, mahasiswa juga mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4, aspek pengetahuan, mahasiswa menguasai analisis historis dan kontekstual tentang politik Indonesia. CPL 3, aspek keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan juga mampu melaksanakan dan mengevaluasi tata kelola partai politik dan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan semua tahapan pemilu. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengelolaan partai politik yang modern dan berdaya saing, serta manajemen sistem pemilu yang profesional guna mendukung demokratisasi.
Sedang CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait manajemen partai politik dan tata kelola pemilu didasarkan pada isu-isu faktual. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan alternatif-alternatif solusi, membuat skenario pemecahan sampai kepada mampu mengambil keputusan terhadap masalah terkait isu-isu problematik tentang pengelolaan partai politik dan pemilu. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah manajemen partai politik dan tata kelola pemilu meliputi 1 modul atau RPS yang bisa diunduh mahasiswa di e-learning Unsud, kemudian yang kedua PowerPoint, studi kasus dan artikel ilmiah, dan ketiga adalah video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi problem umum partai politik, pelembagaan partai politik, dinamika koalisi partai politik, pendanaan partai politik, penyelesaian sengketa parpol, tata kelola pemilu dan pilkada, manajemen pemilu dan pilkada di masa krisis, politik uang dan aksesibilitas penyelenggara pemilu, dan kelembagaan serta mekanisme kerja lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai lembaga pendukung kepemiluan. Dan terakhir, selama proses perkuliahan, mahasiswa akan banyak mengeksplorasi isu-isu terkait materi-materi tersebut dan membuat sebuah proyek eksplorasi lapangan. Penilaian dalam mata kuliah ini, manajemen partai politik dan tata kelola pemilu mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas kelompok, presentasi proyek, dan keaktifan kelas. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus, dan saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta menghadapi tantangan dunia kerja dengan siap di bidang politik yang dinamis. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, semangat siang. Siang. Oke, 3 kali ya. Semangat siang. Siang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Lebih keras lagi. Oke, karena ini kita kuliahnya siang-siang ya. Jadi biar lebih fokus lagi begitu. Oke, teman-teman, selamat datang di mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu. Ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya kita melaksanakan pertemuan pertama dan kedua ya. Namun sebelum kita memulai, saya ingin kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silakan, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin memimpin doa. Fauzan, silakan. Oke, silakan teman-teman berdoa menurut kepercayaan dan agama teman-teman semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Azan. Kita harus membiasakan ya sebagai warga negara yang memiliki keimanan ya, ketuhanan, dan juga agar lebih berkah nanti kuliah kita. Jadi diawali dengan berdoa. Sebelumnya, sebelum memulai kita melakukan absensi terlebih dahulu ya teman-teman. Kita biasa melakukan absensi di Teraversa. Silakan teman-teman bisa membuka Teraversanya. Ya, silakan.
Oke, sudah bisa semuanya? Sudah ya, sudah terekam semuanya. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru. Setelah sebelumnya, kemarin kita sudah melakukan satu kali pertemuan ya tentang partai politik. Kalau misalnya kita flashback pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas apa tema yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Silakan, ada yang ingat? Silakan Faiza. Sebelumnya makasih Bu Titis untuk kesempatannya. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita itu membahas tentang problematika umum partai politik, yang dimana itu untuk memetakannya kita bisa melihat dari fungsi-fungsi partai politik itu tersendiri. Oke, jadi terima kasih Iza atas penjelasannya tadi terkait apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita membahas tentang problematika partai politik. Salah satunya kalau misalnya kita membahas problematika partai politik, paling gampang kita tahu dulu tentang fungsi-fungsi partai politik. Ada berapa fungsi partai politik yang teman-teman tahu? Kemarin? 6. Ada 6. Apa saja? Komunikasi politik, Terus? sosialisasi politik, Oke. rekrutmen politik, Oke. partisipasi politik, manajemen politik sendiri, atau pendidikan politik kepentingan publik. Oke, itu secara umum adalah fungsi dari partai politik kita. Nah, kalau kita ingin melihat problematika, kita bisa memetakan satu persatu dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, kemarin kita membahas tentang partai politik. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pelembagaan partai politik. Nah, kalau pengen jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu kalian tidak mungkin terlepas dari yang namanya partai politik. Maka urgensi dari sebuah partai politik dalam sistem demokrasi itu menjadi pilar utama sebetulnya. Ya, tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik. Mau sepintar apapun suatu calon ingin menjadi presiden, tanpa adanya partai politik bisa maju nggak? Nggak bisa. Gubernur bisa nggak tanpa partai politik? Independen. Tapi pernah nggak kalian kemudian mengetahui ada calon independen yang bisa menang gitu menjadi gubernur? Kayaknya jarang ya teman-teman ya. Jadi begitu pentingnya sebetulnya partai politik dalam menentukan siapa-siapa yang akan menjadi duduk di jabatan-jabatan publik, yang ketika orang itu duduk di jabatan publik, kebijakannya akan mempengaruhi kita semua. Jadi sayang banget nih kalau teman-teman apatis atau tidak peduli dengan kehidupan atau dinamika politik, terutama partai politik. Nah, untuk itu partai politik berarti menjadi sebuah organisasi yang penting dan harus sehat, betul? Maka dari itu di sini ada yang namanya konsep pelembagaan partai politik. Sudah pernah dengar sebelumnya? Sudah. Ada yang belum? Coba kalau sudah pernah dengar, apa beda? Mungkin teman-teman sering mendengarnya kelembagaan. Apa beda kata pelembagaan dengan kelembagaan? Oke, silakan Fauzan. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya saya membantu menjawab perbedaan antara lembaga dan kelembagaan ya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wahyu, NIM F1D021062. Jadi perbedaan dari lembaga dengan kelembagaan gitu. Setahu saya dan sependek yang saya tahu, yaitu lembaga itu suatu organisasi ataupun badan yang memiliki struktur ataupun fungsi gitu Bu. Tertentu dalam masyarakat atau pemerintahan, dan kelembagaan ini bisa dibedakan yaitu hampir sama seperti lembaga, cuma cara kerja tuh kelembagaan ini mempunyai fungsi suatu norma ataupun suatu aturan-aturan yang ada gitu Bu. Mungkin sependek yang saya tahu begitu. Oke, terima kasih Ojan atas penjelasannya tadi. Hampir tepat ya membedakan antara kelembagaan dan pelembagaan. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau kita mendengar kata kelembagaan itu biasanya kaitannya dengan institusi. Tadi Fauzan sudah berhasil menjelaskan. Nah, mungkin di sini yang kurang familiar untuk teman-teman adalah kata-kata pelembagaan. Pelembagaan sebetulnya adalah bagaimana cara atau proses sebuah institusi atau organisasi itu melembaga menjadi kuat. Intinya seperti itu. Oke, saya memegang sebuah buku teman-teman. Ada 2 buah buku sebetulnya yang nantinya bisa teman-teman jadikan referensi. Nah, ini tebal sekali ya. Tapi kalian jangan takut. Ini namanya Handbook Partai Politik.
Jadi kalau kalian pengen mempelajari partai politik lebih detail, secara mendasar, teman-teman kemudian bisa membaca buku ini. Karangannya Richard Kahn dan William Crotty. Di sini ada kata-kata yang sangat dalam, maknanya menurut saya adalah tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai. Jadi sebegitu urgennya partai politik. Ya. Ini dibeli di Gramedia sepertinya masih ada atau di toko-toko buku lain. Satu lagi buku terbaru, ini karya rekan saya di BRIN. Bagaimana kemudian dia khusus membahas tentang pelembagaan partai, membangun partai politik modern, kajian konseptual institusionalisasi partai politik. Ini juga teman-teman bisa akses di Gramedia. Itu salah satu referensi dari nanti referensi-referensi jurnal yang juga akan saya berikan. Nah, bagaimana sih untuk mengukur institusionalisasi partai, teman-teman? Kalau tadi kita melihat definisi pelembagaan sendiri adalah proses di mana partai politik memperoleh nilai baku menjadi kuat. Partai politik lebih dari sekedar mesin kekuasaan, melainkan sebuah institusi dengan segenap problematika di dalamnya. Dan partai seharusnya memegang kontrol penuh atas kebijakan dan agenda politiknya, dan agenda-agenda politiknya dapat dengan mudah diintervensi oleh pihak lain, tidak dapat dengan mudah sebetulnya. Ketika partai itu menjadi sebuah organisasi yang melembaga dengan kuat. Nah, perspektif dalam studi kelembagaan itu melihat pelembagaan sebagai sebuah proses atau tahapan pematangan. Yang kedua, pelembagaan sebagai persoalan pengakuan eksistensi. Semakin institusi itu melembaga, kita akan melihat dia semakin kuat dan semakin eksis, betul? Ya. Dan ketiga, penghargaan internal atas jati diri partai. Mungkin warnanya beda-beda Bu Titis, ada yang merah, biru, hijau, kuning ya. Tapi biru aja ada yang sama ya nggak? Biru muda, biru dongker, biru tua ya, segala macam gitu. Tapi sebetulnya ideologi di dalam partai politik kita itu kabur. Sekarang teman-teman bisa membedakan tidak mana partai yang berideologi Islam dan mana partai yang kemudian berideologi nasionalis? Susah ya, karena partai yang Islam pun kadang nasionalis. Partai yang nasionalis kadang kampanyenya misalnya tablik akbar misalnya, ke-Islam-Islaman. Karena ideologi di partai kita itu sudah pudar. Yang ada kadang pragmatisme partai politik. Jadi yang penting partai politik itu mendapat banyak massa. Tapi bagaimana mereka menginternalisasikan nilai-nilai mereka itu kurang. Berbeda dengan partai politik di Amerika misalnya. Ada liberal dan konservatif. Mereka punya ideologi yang kuat untuk keduanya. Dan tidak bisa disatukan, kita bisa dengan mudah membedakan. Tapi di Indonesia tidak begitu. Ya kan kalau kalian lihat seperti itu. Kemudian pelembagaan sebagai kondisi multidimensi. Jadi kita akan melihat bagaimana partai itu bisa eksis dan bertahan adalah bagaimana proses partai itu bertahan di setiap zamannya, di setiap pemilu dia ada nggak? Jadi di situ ada kondisi multidimensi, apakah kemudian partai tersebut bisa tetap ada atau hadir di pemilu atau tidak, suaranya tetap banyak atau menurun seperti itu. Nah teman-teman, kita sudah mulai masuk ke bagian bagaimana sih cara kita mengukur pelembagaan partai politik. Ada dari Huntington dan beberapa ahli lain yang mengukur indikator kelembagaan partai. Jadi kita ingin melihat partai itu melembaga atau tidak, itu dengan beberapa indikator ini. Ada adaptability, complexity, otonomi, dan koherensi. Adaptability itu apa sih? Adaptasi. Ya, bagaimana partai itu bisa beradaptasi? Yang saya tadi bilang, dengan kemajuan zaman dari era reformasi sampai sekarang, dia beradaptasi nggak? Kemudian kompleksiti, semakin kompleks partai politik itu dinilai semakin bagus. Jadi partai politik kan ada organisasi banyak ya, organisasi sayap, organisasi perempuan, pemudanya dan sebagainya. Jadi semakin kompleks semakin bagus. Otonomi itu kemandirian. Partai itu nggak bisa diintervensi oleh pihak luar ataupun internal yang berusaha memanfaatkan. Tapi apakah itu masih relevan dengan partai politik kita sekarang?
Nggak tahu. Harus diteliti. Koherensi, koheren. Artinya kesatuan antara satu sama lain. Tidak ada faksi di dalam partai. Pernah dengar ada faksi di dalam partai? Jadi satu partai pengen pemimpinnya ada dua. Pernah dengar kemarin misalnya contohnya di partai apa? Demokrat. Sebelumnya P3. Sampai P3 sekarang mental dari peserta pemilu kemarin. Ya. Nah, Demokrat juga ada kemarin kan AHY dan rivalnya gitu. Itu namanya partainya itu di dalam itu ada konflik internal, teman-teman. Yang harusnya partai itu satu kesatuan, koheren, begitu. Semakin kemudian mereka solid, itu pelembagaannya semakin bagus. Oke, kita langsung saja ke case study. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu salah satu bentuk penelitian yang saya lakukan kaitannya dengan pelembagaan partai politik. Ini adalah penelitian saya tentang pelembagaan partai politik Golkar. Mohon maaf, lambangnya bukan unsur, tapi ini merupakan penelitian tesis saya. Saya meneliti Golkar pada saat itu, teman-teman, di 3 daerah. Jadi pelembagaan ini bisa diaplikasikan ke partai tingkat pusat ataupun partai tingkat lokal. Saya waktu itu mengambil tingkat lokal di Kota Pekalongan, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Banjarnegara. Ini latar belakangnya. Kemudian langsung saja ke ini rumusan masalahnya. Kita langsung ke hasil. Ini teorinya saya pakai punyanya Besdow dan Stroh. Sama kan, roles in society, level of organization, otonomi, dan koherensi. Nah, ini hasil penelitiannya. Ini hasil partai politik Golkar di Kota Pekalongan. Saya kemudian mengidentifikasinya dalam 4 indikator. Jadi temuannya kemudian mendefinisikan bagaimana road in society-nya dalam masyarakat, bagaimana koherensinya tadi, kekompakannya, bagaimana otonominya, kemandiriannya, kemudian level of organization-nya, pengelolaan organisasinya di dalamnya, dan sebagainya. Ini di Kota Pekalongan. Kemudian ada lagi di Kabupaten Purworejo. Ada yang dari Purworejo? Kalau sekarang sepertinya sudah pindah ke PDIP, tapi sebelumnya Golkar di sana yang mendominasi. Kemudian terakhir di Banjarnegara. Nah, dari ketiganya kemudian saya menyimpulkan apa yang menjadi temuan saya, faktor penentu pelembagaan di 3 daerah, di Golkar Kota Pekalongan, Golkar Kabupaten Purworejo, dan Golkar Kabupaten Banjarnegara. Ternyata adalah figur pemimpin, teman-teman. Jadi dalam sebuah partai, figur pemimpin itu sangat penting, mempengaruhi eksistensi. Semakin tokoh atau figur itu eksis di masyarakat, itu ternyata partainya juga akan terbawa menjadi partai yang kuat gitu di situ. Kemudian pengaturan dan pengelolaan kader, program partai, dan sebagainya. Kalau di Banjarnegara nggak ada figur, tapi di sana ada fasilitasi dan pendanaan dari DPRD pusat pada saat itu. Jadinya ternyata pendanaan juga menjadi faktor partai itu kuat atau tidak, melembaga atau tidak. Baik teman-teman, itu salah satu contohnya. Ada beberapa juga artikel jurnal yang bisa kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Saya upload di Eldiru nanti ya, nanti kalian bisa melihat di situ. Sekarang kita ke case study. Saya akan membagi teman-teman menjadi 3 kelompok ya, untuk kita coba membahas tentang pelembagaan partai politik satu-satu. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, ya, coba kita akan mereview ya tadi. Kira-kira kalian secara sederhana menyimpulkan kelembagaan partai politik, memilih salah satu partai politik, kemudian dilihat bagaimana proses atau menurut kalian kenapa kalian menilai bahwa partai itu terlembaga atau bisa eksis sampai sekarang. Silakan, ada yang mau terlebih dahulu? Ya, kelompok ini. Iya, saya ingin menjawab tentang salah satu partai politik yang saya anggap memiliki pelembagaan yang kuat, yaitu dari partai PDIP Perjuangan. Ya, aku melihat pelembagaan yang kuat itu berdasarkan beberapa indikator yang telah Ibu sampaikan
perbedaannya itu eksistensi mereka yang di road society, yang dimana aku melihat itu ada figur yang kuat dan eksistensi yang kuat mereka di road society itu. Dan kemudian juga indikator selanjutnya adalah mereka yang mampu menghadapi tiga ronde itu ya Bu. Dan seperti yang kita tahu sendiri, PDIP itu di pemilihan umum kemarin itu memenangkan paling banyak jumlah kursinya, sekitar 17% atau 110 kursi di DPR begitu Bu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Yani, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sudah bisa menjelaskan tentang pelembagaan partai politik, utamanya dari eksistensinya ya tadi PDIP. Oke, teman-teman sepertinya semua juga sudah menyampaikan. Setelah ini saya ingin ada salah satu dari kalian yang menyimpulkan pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, silakan Karin. Izin menyimpulkan untuk kuliah hari ini Bu, jadi penjelasan Ibu tentang partai politik tadi, saya menyimpulkan kalau partai politik ini adalah instrumen penting dalam demokrasi. Dia bukan sekedar kendaraan politik aja bagi politisi-politisi, tapi juga sesuatu yang penting bagi demokrasi, dan pelembagaannya juga menjadi penting karena ada dari ahli menunjukkan ada 4 kriteria pelembagaan partai politik, yaitu adaptability, complexity, autonomi, dan koherensi. Ahli juga menyebutkan partai politik yang berhasil pelembagaannya itu minimal sudah 3 kali berkompetisi dalam pemilu di Indonesia. Oke, terima kasih Karin atas kesimpulannya. Ya, itulah tadi perkuliahan kita pada pertemuan ketiga kali ini membahas tentang pelembagaan partai politik. Ada sebuah video bagus yang kemudian kalian bisa akses di YouTube. Ini adalah launching pelembagaan partai politik dari BRIN. Ya, atau Pusat Riset Politik. Nanti teman-teman bisa melihat di situ bagaimana kemudian BRIN menyimpulkan partai-partai politik di Indonesia itu secara kelembagaan bagaimana. Ya, di sini sudah ada, ini terbitan kemarin, baru kemarin 2024, jadi masih fresh dan bisa menjadi referensi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, selain itu sebelum saya tutup ada tugas project untuk teman-teman semuanya yang saya sudah upload di Eldiro. Nanti kalian bisa akses dan baca di sini tentang proyek eksplorasi lapangan. Silakan dilihat ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk mata kuliah ini. Baik, ada pertanyaan sampai sini kaitannya dengan perkuliahan ataupun materi? Silakan. Cukup? Sudah paham? Jelas? Oke, kalau begitu terima kasih sekali atas kehadirannya teman-teman. Semoga pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, sebelum saya kemudian mengakhiri, kita pakaikan salam semangat solidaritas ala FISIP dulu ya teman-teman. Silakan dipimpin oleh Fauzan, mungkin bisa memimpin. Oke, terima kasih Bu. Ya, teman-teman, tangan kalian di atas ya. Oke. Kita gaungkan salam kebanggaan kita. Salam solidaritas. FISIP, 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 FISIP. Yes, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Tata Kelola Pemilu pada program studi Ilmu Politik FISIP Unsud. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.